Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk kali ini pertemuan pertama akan membahas mengenai introduction. Introduction itu adalah pengantar daripada mata kuliah ini sendiri. Di antaranya adalah silabus, rencana pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester. Ya. Baik, ketemu kembali untuk membahas daripada format rencana pembelajaran STEMIC Amir Riau, program studi sistem informasi, rencana pembelajaran untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana kodenya adalah SI 2034 203514 semester 5 SKS 3, pertemuan yang pertama, alokasi waktu 120 menit, dosen pengampu Dwi Haryono. Adapun capaian pembelajaran akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan user interface dan user experience dalam mengaplikasikan teknologi komputer, baik software, hardware, brainware dalam pengaplikasian dan instalasi semua, hingga mampu update dan upgrade teknologi yang digunakan menyesuaikan dengan teknologi kekinian. Ya, dua Romawinya pokok bahasan, yaitu pokok bahasannya user interface dan user experience, software, hardware, dan brainware, menginstalasi, upgrade komputer, dan update komputer. Sub pokok bahasan adalah karakteristik GUI dan web user interface. User interface, karakteristik pengguna, software aplikasi, upgrade aplikasi web. Bagian belajar mengajarnya adalah kegiatannya pendahuluan. Ada pendahuluan, teori, aktivitas mahasiswa menyimak secara daring, lalu penyajian materi, presentasi dan praktek, pertanyaan dan praktek secara daring. Kegiatan yang penutup adalah memberi kesimpulan, memahami, dan tugas daring. Untuk penilaiannya sendiri, nah ini perlu diperhatikan oleh semua mahasiswa. Pola penilaian yang akan diberikan di akhir semester, yang pertama adalah indikator penilaian. Ada kehadiran, ada tugas, kuis, UTS, UAS. Yang akan dinilai adalah absensi, laporan, jawaban kuis, jawaban UTS, dan jawaban UAS. Ya, bobot penilaiannya, kehadiran itu 5%, tugas itu 15%, kuis itu 25%, UTS 30%, UAS 35%. Jadi UTS dan UAS sangat menentukan nilai akhir daripada setiap mahasiswa. Ya, referensi sama yang sebelumnya adalah interaksi manusia dan komputer Sudarmawan dan Arius Andi Offset, Human Computer Interaction ID J. Finley Gidi About Bill, Person Practice Hall sebagai penerbit, interaksi mahasiswa dan komputer Insep Santoso, buku kita. Itulah referensi yang akan digunakan, ya. Untuk kompetensi sikap, ya, ini perlu mahasiswa untuk memahaminya, karena di dalam pembelajaran kali ini itu menggunakan sistem daring. Jadi yang akan dinilai itu diantaranya adalah sikap. Ya, sikap itu adalah bertakwa pada Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dapat bekerjasama dan memiliki kepekaan seseorang serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat
atau temuan orang lain. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. 8. Mengimplementasi nilai normal dan etika agama serta menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Yang ke-10, menginternalisasi sangat kemandirian saat kunjungan dan wirausaha. Untuk keterampilan umum dan kompetensi umum ini nanti bisa dibaca juga. Ini silakan untuk dibaca dulu, Bapak kasih waktu beberapa menit. Baik, untuk yang selanjutnya kompetensi pengetahuan atau KP, silahkan juga dibaca. Lalu keterampilan khusus, silahkan kembali dibaca ini. Keterampilan khusus harapannya ini bisa didapatkan selama perkuliahan. Jadi kita harus menjuru ke spesifik hanya satu keterampilan saja. Oke, untuk format kontrak kuliah itu formatnya ada STEMI Amerio, program studi kontrak kuliahnya. Ya. Visi program studi sistem informasi menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Tujuan instruksionalnya, bagian ini berisi gambaran tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Lalu ada manfaat mata kuliah, deskriptif mata kuliah, kompetensi dasar, organisasi dasar, strategi atau mode perkuliahan, materi atau bacaan perkuliahan, tugas, lalu kriteria penulisan. Jadwal perkuliahan, ya. Nah, ini dia jadwal perkuliahan. Kita tadi udah bahas ada 19 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu 2 diantaranya lagi ada kuis, lalu 2 diantaranya lagi ada presentasi, ya, untuk masing-masing. Walaupun dilaksanakan secara daring, tentu tidak mengubah daripada pola pengajarannya. Baik, itu saja mungkin untuk RP kali ini. Ditandatangani oleh Bapak sendiri, Dwi Haryono. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, dilanjutkan untuk yang terakhir, ya, adalah kontrak kuliah. Program studi sistem informasi dengan visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Kontrak perkuliahan semester ganjil 2030, 2020-2021. Kode mata kuliah SI 203514, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, SKS 3, dosen Dwi Haryono. Jumlah pertemuan ada 18 kali, semester 5. Kita lihat daripada roadmap pembelajaran di kontrak kuliah. Rencana pertemuan itu ada 19, semuanya ada 19 sebenarnya, ya, ada 19. Diantaranya ada materi pembelajaran, ada kuis, ada presentasi, ada UTS, ada UAS, ya. Materi yang dipelajari ada user interface, user experience, software, hardware, brainware, instalasi, update. Manfaat mata kuliah
Setelah mempelajari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, mahasiswa mampu pertama memahami, menjelaskan user interface dan user experience. Yang kedua, memahami dan menjelaskan software, hardware, brandware. Tiga, memahami menjelaskan instalasi. Keempat, memahami dan menjelaskan up to date terhadap perangkat. Tujuan instruksional umum bisa dibaca, silakan. Untuk komitmen awal ini perlu dibahas dari awal sehingga nanti dalam pembelajaran ini tidak saling curiga mencurigai. Biasanya kan kalau seandainya dalam masa pembelajaran ini penuh dengan keterkaitan antara dosen dan mahasiswa. Namun Bapak sebagai dosen hanya akan menakar membeli ilmu dari apa yang menjadi komitmen kita bersama hari ini. Yang pertama itu minimal kehadiran 75%. Jadi kalau 75% itu terpenuhi, otomatis nilai bisa keluar. Ya minimal tidak absen 3 kali lah. Tidak mengaktifkan HP saat kuliah kecuali diizinkan dosen. Nah ini sedapat mungkin jangan diaktifkan. Menyimpan tugas di kursi pertemuan dan kuliah minggu berikutnya, bersikap berpakaian. Ya, oke. Untuk penilaian tadi sudah dibahas sebelumnya. Untuk mid semester 25%, UAS itu 30%, kuis sendiri 30%, literatur menggunakan buku-buku Abdul metode pengajaran student center learning. Ya kita semua berbasis kepada daring ya. Oke. Nanti Bapak akan serahkan bentuk daripada absen atau kontrak kuliah disepakati apabila yang Anda baca ini sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Demikian saja dari Bapak untuk kontrak kuliah. Nanti akan dijelaskan pada lebih lanjut. Terima kasih.